Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan seminar PKP Master 2 kelompok 1, yaitu sistem indera penglihatan atau mata, dengan moto segetna mata caangna alam dunia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Rekan-rekanku semuanya, untuk pada kesempatan kali ini kebetulan ya kita dihadapkan dengan calon-calon The Master gelombang kedua ini, dan sangat luar biasanya rekan-rekan ini adalah rekan-rekan yang sangat antusias di dalam keilmuan. Dan saya pastikan rekan-rekan semuanya, saya doakan yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah senantiasa mudahkan rezekinya, amin. Dan sehatkan lahir dan batinnya, amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan hajatnya yang rekan-rekan impikan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wal Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya yang senantiasa taat dengan ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Guru Besar Buya Agus Muslim, yang saya hormati Guru Besar Ang Edi Suwandi, yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Dadang Kusmayadi, yang saya hormati pada mentor kelompok 1 yang berada di sebelah kiri saya. Tepuk tangan untuk mentor-mentor kita, rekan-rekan. Dan tak lupa saya ucapkan berikan aplaus yang sangat luar biasa kepada calon The Master gelombang kedua. Nah, mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan penuh hikmat dan betul-betul keilmuannya rekan-rekan bisa edifikasi dan bisa rekan-rekan aplikasikan di lapangan. Dan saya doakan semuanya bisa fokus, dan apa yang menjadi tadi pemateri yang disampaikan oleh calon The Master gelombang kedua itu bisa bermanfaat ilmunya. Dan supaya ini tidak memperpanjang lagi waktu, acara ini saya akan serahkan kepada moderator ya, di perwakilan mentor gelombang 1. Saya akan panggil kepada Master Wildan. Tepuk tangan kita semuanya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita semua berada di sebuah tempat yang menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Di sini berasal ilmu GM terapi ya. Rekan-rekan sangat berbahagia sekali ya pada hari ini bisa hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya terima kasih yang saya hormati Guru Besar Buya Agus Muslim dan juga Ang Edi Suwandi, dan juga Ketua Yayasan Bapak Dr. Dadang Kusmayadi, dan juga para Ketua Koordinat Cakra Pak Yayat Dermansyah, dan juga para mentor kelompok 1. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengadakan seminar The Master kedua ya, yaitu kelompok 1 yang judul materinya sistem indera penglihatan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu pada kesempatan ini akan saya perkenalkan dulu ya para calon The Master dari kelompok 1 The Master kedua. Yang pertama yaitu Master Dedi Suwardi. Beliau dari koordinat Braja Domas. Yang kedua Master Kurnia Rahayu, masih sama dari koordinat Braja Domas ya.
Yang ketiga, Master Fajar Arifin. Ini walaupun ya badannya kecil, tapi dia ini seorang guru ya, guru SMA. Ya usianya udah 17 tahun ke atas ya. Selanjutnya Bu Master Rosita dari Koordinat Cakra. Selanjutnya ini Ibu Ratna dari Koordinat Braja Domas. Selanjutnya ini Bu Aimira dari Koordinat Cakra. Tadi ke mana Bu? Saya dipanggil. Saya tadi. Persiapan dulu. Ya ini yang sangat luar biasa ya. Ibu Dian dari Koordinat Cakra. Selanjutnya ini yang paling muda dari semua rekan-rekan di Master ya. Ibu Ida Nurfarida dari Koordinat Braja Domas. Ya ini calon The Master 2 ya dari kelompok 1 ada 8 orang ini. Pada kesempatan ini akan menyampaikan ya, akan sharing materi tentang sistem indera penglihatan. Yang nanti di mana sistem indera penglihatan ini akan dikupas ya rekan-rekan, mulai dari struktur anatomi sistem indera penglihatan. Terus yang kedua, gangguan indera penglihatan. Yang ketiga, secara pasti alam dan budaya gangguan indera penglihatan. Yang keempat, tata laksana untuk penanganan sistem indera penglihatan. Yang kelima yaitu aplikasi penanganan sistem indera penglihatan. Yang keenam yaitu tonikum herbal atau testimoni. Sudah siap rekan-rekan untuk mendengarkan materi tentang sistem indera penglihatan? Baiklah, mohon fokus ya, karena materi ini sangat luar biasa sekali ya rekan-rekan. Banyak sekali kasus di lapangan ini, gangguan-gangguan sistem indera penglihatan dengan teknik aplikasi Busmus Raksa Jasa ini bisa tertangani ya. Apalagi dengan sekarang gangguan sistem indera penglihatan yang kasus penyakit kayak katarak, glaukoma itu banyak sekali di lapangan ya. Jadi nanti rekan-rekan pulang dari sini bisa mengaplikasikan untuk penanganan sistem indera penglihatan. Baiklah, yang pertama yang akan membahas atau menyampaikan materi yaitu tentang struktur dan fungsi sistem indera penglihatan yang akan disampaikan oleh seorang calon master yang sangat luar biasa. Beliau sudah beberapa hari sudah siap ya untuk menyampaikan materi. Nanti mohon dicatat oleh rekan-rekan ya, apa saja yang termasuk dengan struktur dan fungsi sistem indera penglihatan. Baiklah, tanpa menunggu waktu, kita sambut yang pertama yang akan menyampaikan materi sistem indera penglihatan mengenai struktur dan fungsi sistem indera penglihatan, yaitu Master Dedi Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan buat guru-guru saya yang saya hormati, Abuya guru besar kita Ang Edi Suwandi, Bapak Dr. Dadang Kusmayadi, Ang Wahyu, dan rekan-rekan semua mentoring yang sangat luar biasa yang sudah membimbing saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk guru saya, upline saya, Bapak Wildan, yang sudah membina. Dan saya ada di sini untuk menjadi seorang calon master. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan untuk rekan-rekan semua bisa mengikuti jejak saya. Mudah-mudahan bisa menjadi master-master berikutnya, ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Alhamdulillah, saya akan mencoba menyampaikan materi struktur dan fungsi indera penglihatan, yaitu mata. Perlu diketahui rekan-rekan, mata sangat vital ya, terutama untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Mata sangat banyak sekali manfaatnya, terutama
kita sebagai terapis benar-benar harus bisa melihat dengan jelas, dengan fokus, dengan apapun untuk arahan ilmu supaya kita ada di Gusmus ini tidak sampai melihat ke belakang, menuju ke arah yang lebih baik, lebih positif lagi, terutama dalam kehidupan bapak-bapak semua terapis Gusmus Raksajasa. Masuk ke materi indera penglihatan, yaitu mata. Mata terbagi dua, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar. Yang organ bagian luar terdiri dari alis, bulu mata, dan kelopak mata. Yang berfungsi untuk menahan debu kotoran yang mau masuk ke mata. Ya. Dan secara pasti alam dan budaya sebagai reseptor, ya, penyaring ataupun seolah-olah kita melihat itu dengan filter, ya, dengan sesuai dengan koordinasi terhadap arahan ilmu yang disuruh oleh guru-guru kita. Selanjutnya organ mata bagian dalam yang terdiri dari lensa mata. Lensa mata, ya, yang berfungsi sebagai bagian untuk menerima cahaya yang bisa menyampaikan lagi ke saraf otak. Sklera bagian putih yang ada otot untuk penggerak mata. Selanjutnya iris mata untuk mengatur bayangan cahaya. Jadi kornea selanjutnya yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dan masuk ke retina atau selaput jala. Selanjutnya retina yang berfungsi menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang terakhir saraf optik meneruskan rangsangan cahaya pada mata. Mungkin garis besarnya secara pasti dalam alam budaya nanti akan disampaikan oleh Ibu Dian. Mudah-mudahan penyampaian secara struktur dan anatomi indera penglihatan bisa dilengkapi lagi oleh rekan-rekan The Master berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya lagi tahap pembelajaran, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya rekan-rekan, tidak mudah itu ya berbicara di hadapan banyak orang, apalagi ini para aplikator-aplikator, para aplikasi yang sejati. Untuk acara selanjutnya, mohon maaf untuk pelaksanaan seminar ini akan dibawakan oleh kelompok Master 2, yaitu Master Kurnia Rahayu. Ya, untuk jalannya acara seminar ini ya akan dipimpin atau akan dimoderator oleh Master Kurnia Rahayu. Silakan kami persilakan kepada Master Kurnia Rahayu. Terima kasih banyak Master Yonan, sangat luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada koordinat besar di sini ya, Braja Domas. Mana Braja Domas? Cakra, cakra, cakra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Besar Buya Muslim, yang terhormat Edi Suwandi, yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Dada Kusmayadi, Ketua Koordinat Cakra, Master Yang Termanca, dan para mentor dari saya yang banyak membantu, Master Wahyu Maulana. Tepuk tangan buat mereka. Dari tadi yang dijelaskan calon Master Dedi Suwandi tentang struktur dan fungsi, itu sangat luar biasa ya, walaupun masih ini, tapi tidak mudah untuk menjelaskan ketika kita di depan seperti ini ya. Biasa ada sedikit nervous mungkin ya, menghafalnya juga udah banyak ya.
Untuk selanjutnya yang akan tampil dari rekan kelompok The Master 2, The Master 2 season 2, itu yang akan dijelaskan tentang gangguan sistem organ yang akan disampaikan oleh seorang ibu yang sangat luar biasa. Beliau bergabung di JF Terapi dari tahun 2012. Ya, beliau adalah seorang yang sangat hebat dan luar biasa memasuki master ini. Beliau akan menjelaskan tentang sistem tentang gangguan ya Bu ya, gangguan sistem organ. Tepuk tangan buat Ibu Ai Amira dari Cakra. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Besar Buya Agus Muslim, yang terhormat Pak Amedi Suwandi, yang terhormat Dr. Dadang Kusmayadi, yang terhormat Ketua Koordinat Cakra, yang terhormat Kang Wahyu Maulana sebagai leader kita, dan para mentor kita ya dari kelompok 1. Terima kasih atas bimbingannya dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang gangguan pada indera penglihatan. Pertama-tama dapat kita klasifikasikan gangguan pada indera penglihatan disebabkan karena 2 faktor. Faktor pertama yaitu faktor dari dalam. Dari dalam bisa disebabkan karena gangguan liver, organ kandung empedu, ginjal. Kemudian dari luar yaitu faktor dari luar disebabkan karena debu, bakteri dan virus. Kemudian macam-macam klasifikasi gangguan dari organ mata diklasifikasikan berdasarkan gangguannya, yaitu pertama yaitu gangguan pada bulu mata. Gangguan pada bulu mata atau disebut juga bulu mata ke dalam, yaitu karena usus besar yang panas sehingga pertumbuhan bulu mata yang seharusnya itu keluar normalnya karena usus besar panas jadi pertumbuhannya ke dalam. Kemudian yang kedua yaitu bintitan. Bintitan disebabkan oleh bakteri Staphylococcus, yaitu bertumbuhnya jerawat bernanah di bagian mata sehingga tumbuh merah dan sakit di kelopak mata. Kemudian yaitu yang sering kita temukan sehari-hari yaitu konjungtivitis ya, yaitu mata merah yang disebabkan oleh debu, bakteri dan virus. Kemudian yaitu blefaritis. Blefaritis itu adalah kelopak mata bagian luarnya bengkak ya, disebabkan karena gangguan dari sistem imun dan penyebabnya adalah bakteri dan minyak yang menumpuk dalam dasar mata. Kemudian kalagion. Kalagion itu bentuknya seperti bintitan, cuman penyebabnya yaitu dari usus besar yang panas. Kemudian gangguan pada lensa mata. Gangguan pada lensa mata kita tahu ada hipermetropi ya, rabun dekat, ada miopi rabun jauh, terus ada presbiopi mata tua dan katarak. Penyebabnya adalah karena kurang fleksibelnya lensa mata disebabkan adanya penumpukan lemak. Jadi adanya gangguan yang disebabkan oleh manifestasi terganggunya kandung empedu. Kemudian gangguan selanjutnya adalah mata juling. Mata juling disebabkan karena gangguan dari organ liver. Kemudian gangguan yang lain yaitu berair. Bulu mata berair itu disebabkan karena penggunaan zat-zat kimia atau benturan sehingga menyebabkan produksi mata air berlebih di mata. Kemudian gangguan selanjutnya adalah pada pupil. Pada pupil disebut juga sebagai anisokoria. Anisokoria itu adalah pupil kiri dan kanan bentuknya beda jauh. Bedanya sekitar 3 sampai dengan 5 mm. Itu disebabkan karena terganggunya peningkatan tekanan darah pada otak sehingga akibat dari adanya gangguan ginjal dan kandung empedu. Kemudian gangguan yang terakhir adalah kemudian itu gangguan kornea pada mata.
gangguan kornea pada mata atau disebut keratitis. Gangguan kornea itu disebabkan karena alergi, infeksi, dan cedera, sehingga menyebabkan panas di usus besar sehingga menimbulkan mata merah dan berair. Dan selanjutnya adalah skleritis, yaitu gangguan yang terjadi pada sklera bagian mata. Gangguan tersebut disebabkan karena fungsi imun dan sistem saraf. Kemudian yang terakhir adalah gangguan pada saraf optik atau neuritis optik, yaitu dalam saraf optik mielin lapisannya pada saraf optik menyebabkan pandangan kabur. Rekan-rekan, maaf, mungkin saya masih belajar menyampaikan materi ini. Maaf atas kesalahan saya, mungkin insya Allah kedepannya saya belajar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Emira, luar biasa ya, walaupun masih terbatas-batas kita sama-sama belajar. Oke. Masih semangat ya? Oke. Peserta berikutnya panggil Ibu Dian Mardiani, seorang dosen IPKARO yang akan menyampaikan secara pasti alam dan budaya. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum, sadayana. Abi teh kedah ngajelaskeun pasti alam dan budaya dari yang tadi dijelaskan tentang struktur Pak Dedi, terus dijelaskan gangguan penglihatan aku Ibu Aimira, terus disimpulkan meni pinter lah beta. Pertama nih, Pak ya, bulu mata katanya Pak Dedi, bahasa Indonesia, katanya Pak Dedi itu kan buat memfilter. Tapi fungsi alamna, artinya fungsi budaya naon. Lamun orang bisikan-bisikan di luar tah, kok langsung abuskeun kanu hate, filter heula bisi salah. Luar biasa. Bisi fitnah lain naon, abi teh ngalaman. Cuk ieu kieu, cuk itu kitu, ai pas teh teu geuningan. Abi resep we. Curhat bisi gitu ya, ada sisi tinggi GM teh cenah kieu jadi urang mah moal tah kata kitu padahal kan can ngalaman gitu nah ya. Oke. Kemudian ini nih ada kelopak mata teh kan aya nu luhur aya nu handap, ada yang di atas ada yang di bawah. Nah, apa itu pasti budayanya? Itu tehnya kita itu harus menjaga konsistensi dalam ilmu, lain konsistensi dalam apa-apa, mau jadi tukang gosip ya. Jadi konsistensi dalam ilmu melalui koordinasi dengan guru. Betul. Jadi mau hal yang suksesnya koordinasi teh ulah berat betong. Sareng gurunya, sareng dosen. Kami kecuali dosen ieu teh guruna. Siap. Hiji lensa mata. Pasti apa tadi? Pasti alam. Udah dijelaskan ya. Apa pasti budayanya? Urang teh harus fokus. Ya. Harus fokus dalam ilmu JM. Setuju. Kemudian yang kedua, cairan mata. Kalau nggak ada cairan mata kita pasti sakit. Kering, kusam, nondenya, hese hijau. Oh ya, berarti bahasa Indonesianya ya. Nah, cairan mata itu pasti budayanya itu adalah kita harus senantiasa menguatkan pemahaman dan gerak ilmu kanu pupil
Pupil itu pasti budayanya itu kita harus mampu mengkoordinasikan ilmu. Jadi ilmu tadi dikoordinasikan jeung gerak kurang Setuju. sesuai kapasitas. Betul. Kapasitas abdi jadi dosen atuh meureunnan gerak mate bari nuewan dosen-dosen jeung mahasiswa miharap menjadi GM gitu. Minimal jadi pelanggan abdi kan gitu. Mulia. Kemudian kornea mata pasti budayanya itu sebagai penyampai kabar baik bagi penggerak GM terapi. Artinya naon? Urang teh mun ek nyebar-nyebar kebaikan ulah kaburukanana. Iris. Nah, kalau iris mah ini pasti budayanya itu tentang manajemen dalam ilmu. Nah, itu mah kurang ngerti abdi teh, kewe ka gurunya. Skelura itu seleret. Nah, eta mah pokoknya pasti budayana teh dipondokeunana jaga 3 pilar. Kemudian ada retina ya. Nah, retina itu pasti alam budayanya teh ya. Lewat koordinasi kita itu harus terima ya, terima ilmu, terus diserap, kemudian sampaikan. Lamun can boga murid berarti sampaikan ka calon murid ya. Kemudian syarat di terakhir bagian dalam mata nih. Syarat itu fungsi budayanya memfungsionalkan ilmu sesuai hasil koordinasi untuk menambah keyakinan. Jadi ketika koordinasi nih, kita kan patuh ya terhadap hasil koordinasi, walaupun pahit kadang-kadang kan, aduh siap bener wawaninya. Tapi orang teh bisa memfungsikan ilmu itu sehingga tambah keyakinan kita eta geus berhasil. Ayeuna abdi bertugas untuk menjelaskan gangguan sistem indera penglihatan dari yang dijelaskan Bu Ainira ya. Indera penglihatan secara pasti alam dan budaya itu memiliki keyakinan dan keberanian berdasarkan sudut pandang umum. Jadi lamun hoyong socana sae itu minus abi itu minus ya plus abi kan plus mah berarti karena geus kolot ya kawanina keberaniannya itu juga harus ditambah kalau matanya mau bagus ya. Oke aya deui ternyata berani yang kuat hadapi tantangan, kemudian harus fokus dan konsisten dalam aplikasi ilmu. Nah, kamera halus kene mah bagus. Jadi nah aplikasikeun ilmu teh harus fokus dan konsisten sehingga tumbuh ketahanan yang luar biasa dari pengaruh luar, juga hal negatif dari diri sendiri. Jadi orang kita itu ya, kita harus tahan dari gangguan luar. Itu gangguan luar bisa desas-desus orang, fitnah, bisa bikin kita semangat bukan banyak. Bisa oge gangguan dari dalam diri kita sendiri. Batur mah geus muatkeun yang urang nawe teu aya kawantun alias kurang berani. Ya, nah itu. Mata sehat itu. Mata kita akan sehat ya. Jika livernya kuat, kandung empedunya baik dan ginjalnya baik. Eta we apalkeun
Maka sekarang saya kembalikan. Oh, terima kasih jika ada kesalahan, hapunten pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Dede. Bernuhun ke Mama Dede. Rasanya IP luar biasa ya. Jadi ketika seseorang tidak yakin, ketika seseorang yakin saja tidak cukup kalau tidak ada keberanian. Tidak punya keberanian, punya keberanian tidak cukup kalau kita tidak fokus, gitu mungkin ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang tata laksana gangguan sistem organ. Tapi dari tadi yang dijelaskan, yang diperkenalkan itu kita saja ya, calon master doang. Tapi yang selalu memberikan kita arahan tidak diperkenalkan satu persatu, barangkali harus diperkenalkan dulu nih. Ada Master Wildan dari The Master Angkatan 1. Kemudian ada Master Haris yang sangat luar biasa, jaringannya 400 lebih ya. Kemudian Master Sugianto ya. Terus Master Slamet Noverianto, kebetulan dia langsung mentor saya secara pribadi. Terus Master Bayu Krishna atau dijuluki pengangguran sukses ya. Untuk selanjutnya, seseorang yang akan menjelaskan tentang tata laksana ini adalah seorang guru. Jadi di JM itu nggak ada apa ya, ini dosen, ini guru. Jadi bukan hal yang aneh ya. Kalau di JM itu berbagai macam latar belakang masuk ke JM. Kalau dipikir-pikir mau ngapain juga masuk JM udah jadi guru. Seorang guru, dia seorang asesor di Gusmus Terapi. Seorang lulusan D1 Hatra, Master Fajar Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan. Tadi mungkin sudah semuanya disampaikan tentang sistem indera penglihatan dari awal sampai mungkin sekarang bagian yang keempat oleh saya tentang masalah tata laksana. Sebelumnya terima kasih banyak terhadap guru besar kita Abu Agus Muslim, terus juga kepada Ang Edi Suwandi, Master Dadang Kusmayadi, Master saya juga Master Yayat, dan semua mentor-mentor saya yang telah membimbing saya. Dan tak lupa juga terhadap absen saya yang luar biasa, sampai saya bisa berdiri di sini yang luar biasa sekali ya. Kalau mungkin diibaratkan mimpi gitu ya, kayak mimpi aja saya bisa berada di sini di tempat Nabawa Datala ini. Bukan hal yang gampang sebenarnya, bukan hal yang gampang, tapi alhamdulillah ya, karena tuntutan ilmu kita bisa benar-benar berada di sini. Bukan karena kebenaran ya, bukan karena mungkin kebenaran, tapi benar-benar udah ditentukan oleh Allahnya kita harus bertemu di sini di tempat yang luar biasa ini. Baik, rekan-rekan semuanya, guru-guru saya semuanya juga, tentang tata laksana dalam sistem indera penglihatan. Dari awal mula anamnesa, terus juga menggali keluhan daripada apa sih yang daripada PJA tersebut. Makanya nanti ada yang disebut dengan anamnesa, terus menggali keluhan. Maka setelah itu ada yang disebut dengan raksa jasad dan raksa jiwa. Ya. Jangan lupa, makanya dipersiapkan semuanya. Ada keluhan mungkin umumnya dari pupil mata dan sebagainya, itu juga harus diperiksa. Makanya ada di situ ada buku anamnesa, terus juga ada logbooknya, dituangkan dengan logbook. Makanya kan itu jadi persyaratan nanti kalau mungkin kita melakukan yang namanya Serkom ya, tapi yang udah mendapatkan sertifikat rekomendasi daripada BNSP. Maka itu harus ada persyaratan. Ya baik, setelah itu ketika mungkin udah melakukan raksa jasad dan raksa jiwa, udah tahu keluhannya, ya, udah tahu keluhannya, misalnya mata berair terus mata merah dan lain sebagainya, ya, udah tahu keluhannya, maka ketika melakukan yang namanya raksa jasad dan raksa jiwa, udah ketahuan nih, misalnya kenapa sih organ mata ini
ada gangguan. Ternyata salah satu halnya organ yang benar-benar berhubungan dengan organ mata adalah organ liver. Organ livernya. Makanya kan ada yang mengatakan dari mata turun ke hati. Makanya livernya pun terganggu. Kalau liver itu termasuk juga daripada secara polanya itu pola apa sih? Yaitu pola tidurnya. Ya, pola tidurnya juga terganggu. Akhirnya livernya juga terganggu. Akhirnya matanya juga terganggu. Makanya tuh tata laksana ya kayak gitu. Terus untuk melakukan aplikasinya, ternyata organ liver itu termasuk daripada organ aktivating. Makanya dalam melakukan aplikasi yang termasuk aktivating ini, ada juga aplikasinya itu menggunakan 6 titik istimewa. Berbanyak aja dengan melakukan 6 titik istimewa. Jangan terlalu melakukan yang lain-lain. Jadi disesuaikan. Nantinya misalnya organnya aktivating, aplikasinya pun tentang aktivatingnya. Terus juga nanti disesuaikan juga herbalnya. Herbal yang termasuk herbal yang kan itu herbal apa? Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rosita dan mungkin aplikasinya akan dipraktekkan oleh Master Ibu Ratna sama Master Bu Ida. Terus juga setelah melakukan 6 titik istimewa, ada aplikasi penguatan. Aplikasi penguatan diantaranya bisa dengan tutup mata, terus ada akupuntur mata, terus dan yang ketiga ada gurah mata. Dan terakhir kita memakai yang namanya herbal daripada Gusmus terapi raksa jasa. Itu aja mungkin yang dapat disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap jaga semangatnya biar benar-benar kita termasuk orang-orang yang hebat semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Fajar, para calon The Master yang sudah tampil. Dari yang pertama dibawakan tadi tentang struktur dan fungsi sistem organ. Ada dua berarti ya, luar dan dalam, seperti itu. Dan panjang tadi diceritakan. Kemudian yang kedua tadi yang dijelaskan oleh Ibu Anira itu tentang gangguan sistem organ penglihatan juga sama, yaitu gangguan dari luar dan juga gangguan dari dalam. Nah yang ketiga tadi yang dijelaskan oleh Mama Dede itu Bu siapa? Bu Dian, Mama Dede seorang dosen yang luar biasa tadi menjelaskan tentang pasti alam dan budaya ya Bu ya. Nah yang keempat barusan oleh Master Fajar menjelaskan tentang bagaimana tata laksana penanganan indera penglihatan. Dari kesemuanya itu pasti ada aplikasinya. Sampai di GM ini dijelaskan secara pasti alam dan budayanya. Kenapa? Karena selalu berpasangan ya Bu. Jadi dari semua keempat yang tadi disampaikan oleh para calon The Master, rekan-rekan saya yang sangat luar biasa, maka setelah kita mengetahui tentang struktur, mengetahui tentang gangguan organ, mengetahui tentang secara fungsi alam, pasti alam dan budaya, terus tentang tata laksana, pasti akan ada aplikasi yang harus disampaikan kepada rekan-rekan. Terlepas aplikasinya itu nanti bisa dilihat oleh rekan-rekan, mungkin diperhatikan nanti ketika menangani PJL di luar sana. Begitulah aplikasi yang GM miliki tentang penanganan indera penglihatan. Dalam aplikasi ini ada dua orang yang akan praktek, yang satu menjadi seorang PJL, yang satunya yang akan jadi aplikator. Kita panggilkan ke depan seorang perempuan cantik cetar membahana, lulusan D1 Hatra, seorang ibu rumah tangga dari koordinat Braja Dumas, bergabung tahun 2019. Kita panggilkan Master Ratna Sari sebagai aplikator yang akan mempraktikkan bagaimana tentang cara aplikasi penanganan sistem indera penglihatan. Sementara untuk calon PJL-nya itu akan dipraktekkan ya, nanti bisa dilihat seorang yang sangat luar biasa. Tidak kenal beliau usianya berapa, tapi semangatnya yang luar biasa.
pada hari ini beliau sampai di kelas The Master Ida Nurfaida. Silakan Bu Ida, sangat luar biasa ya ibu yang satu ini. Oke, untuk praktek indera penglihatan ini tata laksananya nanti akan dibantu oleh Master Fajar. Mohon untuk membawa mic karena yang mempraktekkan tidak mungkin untuk memegang mic, sambil nanti menjelaskan awalnya dari mana, seperti apa tata laksananya. Mungkin diawali dari anamnesa atau bagaimana, dari jari puntur dulu ya, tidak dari proses wawancara ya. Oh ada, posisinya duduk. Oh silahkan duduk. Ya perkenalkan, ini yang punya gangguan indera penglihatan namanya Ibu Ida Nurfaida dan terapisnya Ibu Ratnasari. Baik, silakan Bu Ratnasari. Kan siapa? Namanya saya Bu Ida. Ya. Usianya berapa, Bu? 54 tahun. Usia 54. Mana, Bu? Jalan Palasari Rawat Utara. Jalan Palasari ya. WA berapa, Bu? 0812 8278 4609. Oke. Keluhannya apa, Bu? Keluhannya sekarang mata tuh suka perih, Mata perih ya. terus penglihatan agak kurang juga. Iya. Itu udah berapa lama, Pak? Ada 1 tahun lah, tapi yang lebih ini akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Suka pedih juga. Mata terasa perih gitu. Perih, ya. ya. Terus buram juga. Buram juga. Oke. Nah, sekarang akan dilakukan aplikasi ya. Nah, pertama kita setelah itu kita akan raksa jasad dan raksa jiwa. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan terapi lanjutan. Terapi lanjutan itu kita akan akupuntur dan ini ya gurah mata ya Bu ya. Iya. Gangguan mata ini biasanya diakibatkan dari liver ya Bu ya. Nah, pola tidurnya itu harus betul. Pola tidur, minumnya itu harus lebih dari 2 liter per hari ya Bu ya. Tidur jangan lebih dari jam 11. Gangguan di mata itu 6 titik istimewanya lebih ke titik na dan titik da. Karena na ini menguasai daerah wajah ya Bu ya. Na menguasai daerah wajah dan di titik da, maaf ya Bu ya, dan menguasai daerah titik liver, ginjal, lambung, kandung empedu. Caranya dengan ditotok, circle dan kiap. Ketika mata ibu terganggu, biasanya kan liver itu kan terganggu ya. Caranya kita totok di bagian titik nah, kemudian kita totok di daerah titik liver. Nah, kemudian kita circle di nah, lalu di cycle di titik liver juga. Kemudian kita kiap dan di sini juga dikiap. Lalu kita ke titik da. Kita tekan di titik da, lalu kita tekan lagi di titik liver. Kita kiap dan kiap lagi di titik liver, lalu di lalu dikiap. Cycle, lalu dikiap. Setelah melakukan 6 titik istimewa, kita akan melakukan penotokan di daerah wajah ya. Untuk titik kesempatan pertama, kita akan melakukan totokan di area cakra ajna. Kita tekan di cakra ajna, lalu kita tarik ke atas sampai ke titik ukun-ukun. Setelah ditekan, lalu kita cycle dan kiap. Titik selanjutnya berhubungan dengan adalah titik akar rambut bagian depan. Akar rambut bagian depan, lalu titik ratucuk di bawah mata. Titik zigomatikum,
lalu titik jantung paru atau tengah belingkar. Lanjut dengan titik 4 jari di bawah ketiak. Setelah itu titik sintong atau titik tas di belakang lutut. Kita total air kalsium, lalu di titik kulit. Setelah itu yang terakhir di kaki titik 8, yaitu di titik tanggung. Setelah kita lakukan penontokan, lalu kita akan lakukan akupuntur. Kita akan lakukan akupuntur di titik mata, yaitu di alis bagian dalam 1, alis bagian tengah, alis bagian luar, dan 1 cun di bawah mata. Di wajah menggunakan jarum ukuran 0,18 ya. Dan aplikasi kita memakai sarung tangan terlebih dahulu ya. Kita memakai alkohol swab dulu. Oke, ya. Oke. Yang pertama itu di titik alis bagian dalam di sebelah sini ya tepatnya. Itu dilakukan penusukan, hati-hati, jangan terburu-buru, fokus dan rileks. Lalu di bagian tengah alis di sini, ini sama kulitnya agak diangkat ke atas, baru dilakukan penusukan. Oke, 3 jarum. Lalu di alis, di bagian ujung. Jadi sesuai dengan GM itu kan ujung, tengah, ujung. Nah lalu 1 cun di bawah mata. 1 cun di bawah mata, ini ada tulang. Ini bisa diakupuntur di atas tulang, ini bisa dilakukan akupuntur. Nah ini biasanya akupuntur bisa dilakukan 3 hari sekali untuk perbaikan gangguan sistem organ penglihatan. Dilakukan setiap 3 hari sekali, dan itu saya pernah membuktikan yang glaukoma itu bisa melihat lagi tanpa harus operasi. Itu dapat materi dari The Master kemarin yang angkatan pertama. Nah ini juga sama di bagian ujung alis. Ini sudah 6 jarum, 7 sama di bawah matanya. Di bawah matanya ini ada tulang. Nah itu. Jadi harus hati-hati cara menusukkan, apalagi yang 1 cun di bawah mata ya. Harus benar-benar kita fokus. Ini ada tulang, tapi jangan terlalu ke atas menusukkan jarumnya, tapi mengarah ke area bawah. Oke. Oke. Jadi ada 8 jarum. 3 di alis bagian atas kiri dan atas kanan 3, lalu 1 di bawah mata persis. Nah, ini di mana? Lalu yang ke-9 jarumnya di titik cakra mahkota. Jadi cakra mahkota itu cara mencarinya yaitu garis lurus dari kuping sebelah luar ditarik ke sini ya. Jadi bukan kalau ubun-ubun kan beda-beda orang dari arah sini ditarik kan di tengah-tengah, itu cakra mahkotanya ditusukkan di situ ya. Jadi ada 9 jarum dan ini bisa dilakukan per 3 hari sekali ya dilakukan. Nanti untuk murahnya akan dipraktikkan menggunakan RPJM dan Hexa. Oh ya, ini untuk akupuntur ini sendiri 10 sampai 15 menit ya, jangan terlalu lama. Setelah ini ada gula mata, juga ada perbaikan sistem organ tubuh dari dalam. GM terapi ini konsepnya adalah perbaikan sistem organ tubuh, jadi jangan terjebak oleh penyakitnya. Tapi kita yang memiliki peranan bagaimana menjelaskan kepada PJL bahwa itu terjadi karena adanya gangguan sistem organ tubuh yang lemah. Nah itu bisa dilakukan dari rasa jasad dan rasa jiwanya. Aplikasi selanjutnya itu
dilakukan buah mata ya. Untuk yang akan menjelaskan tentang bagaimana herbal, testimoni herbal apa saja yang akan digunakan untuk sistem indera penglihatan ini secara tepat, karena herbal kita banyak. Jadi ketika ketepatan dalam kita memberikan herbal kepada PJL itu akan mempercepat proses penyembuhan dari dalam ya, bisa seperti itu. Inilah seseorang yang sangat luar biasa yang terakhir kali menjelaskan tentang herbal apa saja untuk indera penglihatan. Seorang pengusaha yang sangat luar biasa, masih mau jadi seorang terapis, pengusaha banyak pokoknya, CP puting beliung lah, apa aja dijual sama dia, pokoknya wah dagang apa aja ayo pokoknya dia, pokoknya ada segala mau pesan apa aja ada, silahkan. Calon master 2 kita Ibu Rosita, ya silahkan Bu, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak ya buat guru besar kita Buya sama para master yang dulu ya yang membantu kita semua. Jadi gini, untuk semua ya testimoninya, duduk aja Pak. Kita ke pasien itu bukan menjual, tapi kita menjelaskan manfaatnya. Contohnya gini, kita bawa di herbal di tempat kantong itu semua produk ini 10 lebih. Nah untuk mata pertama kita siapkan ini ya, biar singkat, ada yang mau digurah, ini nggak dijual belikan ya, tapi kita tahu semua bahwa ini perpaduan antara heksa 1 sendok dengan habat, terbentuklah seperti ini dan kita bisa teteskan. Coba dibantu untuk meneteskannya. Nah ini udah, coba kita udah closing nggak? Kalau kita ini 2 gini udah closing nggak? Coba tepuk tangannya. Belum apa-apa kita udah closing, betul nggak? Mantap. Kedua, dia nggak mau digurah, saya takut digurah itu kayak gimana, padahal cuma ditetesin ya. Dia sugestinya kalau digurah itu digurah-gurah, dibersihin, padahal enggak kan? Nah, untuk itu kita closing lagi. Coba, ini kegunaannya banyak kan? Yang paling penting ini untuk liver, ya. C, satuin sama ini, ada kan untuk lambung atau ginjalnya atau apanya, ini 2 langsung diseduh. Aku coba seduhinnya caranya, jadi luar biasa nih. Kalau mau closing, jadi jangan 1, 2, 10 beret, jadi 5 yang nanti closing, yang 5-nya enggak gitu ya. Dan yang ketiga ini bapak-bapak, ibu-ibu terang teu ieu namina, tahu nggak ini makeup suit? Jangan salah bapak, bukan untuk apa jreng-jreng kuat kayak gitu ya Pak, tapi ini luar biasa untuk mata. Ini kan cara closing ya, untuk menyimpulkan semuanya dari pertama sampai terakhir, dari mulai struktur fungsi organ dan juga sampai ke closing. Mungkin nanti akan dijelaskan lagi secara gamblang oleh guru besar kita sekaligus ketua yayasan Bapak Dr. Dadang Kusmayadi, bagaimana dari mulai awal sampai akhir. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak Dr. Dadang Kusmayadi. Tepuk tangan yang Tuh MC sampaikan habis suaranya rekan-rekan sekalian, saking membahagianya kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, terima kasih ya yang sampai saat ini masih antusias ya, masih antusias, masih semangat, dan ini bisa terlihat dari sorot matanya masing-masing. Nah rekan-rekan sekalian, pada saat ini kita sedang sama-sama belajar terkait
salah satu organ yang begitu penting, salah satu organ yang bisa membuat kita itu melihat, ya, salah satu organ yang bisa membuka cakrawala dunia, ya, sehingga motonya yaitu sekeutna mata cahana alam dunia, ya. Tajamnya penglihatan itu akan membuat apa sih cahana teh? Terangnya, ya, terangnya dunia ini. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh para master-master kita yang luar biasa, ya. Ternyata untuk berbicara di depan ini sangat susah. Walaupun tadi ada ibu dosen, ya, padahal udah biasa menghadapi mahasiswa, Bu, ya. Tapi depan mah, aduh, ribuh. Nah, itulah rekan-rekan sekalian bedanya di komunitas kita ini. Kenapa demikian, rekan-rekan sekalian? Karena kita berasal dari banyak latar belakang, ya. Ada yang tadi ada dosen, ada juga pak guru, ada juga tadi pengusaha, ada juga ibu rumah tangga, ada ibu kader, dan yang lebih hebat lagi di sini ada pengangguran yang sukses katanya, teman-teman sekalian. Dan itu membuktikan, ya, bahwa apabila dimulai dari sebuah pandangan, rekan-rekan sekalian, dari sebuah mata yang bisa melihat sesuatu keberhasilan orang, sehingga dari pandangan itu masuk ke dalam hati dan kemudian diolah ke otak, sehingga otak memerintahkan seluruh segenap organ yang lainnya untuk bergerak membuktikan, menyatakan terhadap apa yang dilihatnya, rekan-rekan sekalian. Jadi tadi disebutkan bahwa organ mata itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya organ liver, ya, organ liver, kemudian juga organ kandung empedu dan ginjal. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa di GM ini kita melihat gangguan organ itu tidak hanya melihat dari organnya saja. Ingat kembali bahwa gangguan yang ada dalam tubuh manusia itu semuanya akibat adanya gangguan dalam sistem tubuh. Jadi walaupun yang terjadinya itu adalah merah pada mata, atau cilehan, ya, atau bintilan, belekan, dan lain-lainnya termasuk mata rabun, itu semua dipengaruhi oleh adanya gangguan, apakah itu pada organ liver, organ kandung empedu, atau pada ginjalnya. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, dalam aplikasinya kita itu harus memperbaiki ketiga organ tersebut. Oke, jadi kita pahami betul nih. Jadi kalau misalkan, aduh ada mata merah, ini harus diapakan? Nah, mata merah itu adalah akibat, tadi disebutkan oleh para master ini, adalah akibat dari panasnya liver. Ya, dari panasnya liver, sehingga harus seperti apa? Kita perbaiki livernya dengan 6 titik istimewa, kemudian kita berikan herbal sebagai penguat untuk dari dalamnya, dan kita lakukan stimulasi pada titik-titik atau pada zona-zona yang mempengaruhi terhadap liver dan daerah mata. Dan tadi sudah dilihat bersama-sama rekan-rekan sekalian, ternyata aplikasinya mudah, ya. Aplikasinya sangat mudah asalkan kita mau melakukan. Dan kita juga tadi melihat sama-sama rekan-rekan sekalian bagaimana closing efektif, ya. Yang awalnya tidak mau beli jadi beli, yang awalnya tidak mengeluarkan uang jadi mengeluarkan uang. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Bu Rosita itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi, ya. Kemampuan untuk berkomunikasi, mengeksplor, mengeluarkan apa yang dia milikinya, ya, apa yang dia tahunya secara keseluruhan. Jadi diketik gitu kan, apa itu herbal yang dia bawa, dia jelaskan. Nah, setelah jelas maka akan dirasakan oleh para JL. Dan yakin, saya sangat yakin sekali bahwa kita di sini bisa, rekan-rekan sekalian. Organ mata, rekan-rekan sekalian, organ mata itu adalah berkaitan tadi dengan yang namanya cara pandang atau sudut pandang. Makanya mata kita diwadahan atau dikasih tempat yang disebut dengan kelopak mata. Supaya apa? Supaya penglihatannya gak kemana-mana. Ya, jadi kebayang kalau gak ada kelopak mata, jika nanti matanya keluar. Ya. Tapi karena ada penyangga, ada yang menyangga di atas, di bawah, di pinggir dan di pinggirnya, sehingga mata kita itu adalah tetap ada pada tempatnya.
Kemudian rekan-rekan sekalian, mata itu juga dipengaruhi oleh susunan saraf pusat, yaitu adanya saraf yang namanya saraf optikus yang langsung tersambung pada otak, ya, pada kiasma optikus. Makanya rekan-rekan sekalian, hati-hati dengan pandangan kita, ya. Setiap apapun yang dipandang itu akan diteruskan ke otak dan akan dimanifestasikan oleh hati. Makanya harus dijaga dengan adanya filter yang dibuktikan dengan secara pasti alam itu adanya bulu mata, ada alis, itu adalah sebagai filter. Jadi rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan nih dengan kegiatan ini kita semakin terbuka mata kita. Amin. Menuju pada sebuah nilai-nilai kebaikan. Amin. Kita sekalian adalah orang-orang yang disadari atau tidak, ini terbentuk atas satu aliran yang sangat kuat rekan-rekan sekalian. Ya, ada aliran darah yang berisi terkait dengan genetik, ya, berisi tentang pewaris keturunan, ya. Jadi pahami rekan-rekan sekalian, adanya sekarang itu adalah karena adanya orang tua kita yang dulu, sehingga kita adalah para penerus dari orang tua kita. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan sampai sia-siakan hidup ini, jangan sampai sia-siakan ilmu ini, karena kita sejatinya itu adalah penerus dari orang tua kita yang telah memberikan doa yang luar biasa pada kita sekalian, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Tepuk tangan. Oke rekan-rekan sekalian, depannya kita akan tutup dulu nih, karena kita akan mendapatkan juga sebuah penguatan dari Aang dan Buya terkait bagaimana sih cara melihat yang benar, ya. Bagaimana sih tadi dengan pendengaran, ya, kalau tidak salah di kelompok 2, ya. Bagaimana bisa menggunakan panca indera ini supaya bisa menangkap hal-hal yang positif. Jadi soca tong ditinggalikeun kana awona, cepio tong dikupingkeun kana awona, tapi kita gunakan apa yang telah Allah berikan pada kita ini adalah untuk menebar kebaikan. Oke rekan-rekan sekalian, mungkin untuk sesi seminar ini kita akan akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan para master ini bisa menjadikan ilmu buat kita sekalian. Amin, ya Allah. Dan kita sekalian bisa menjadi pewaris-pewaris ilmu yang agung ini. Dimana ilmu inilah, dari sinilah rekan-rekan sekalian, ilmu ini berkembang, ya. Dari tanah inilah rekan-rekan sekalian, ilmu ini disebarkan. Dan sekarang kita sebagai sewesibinya, sebagai keturunan-keturunannya, entah di generasi yang keberapa, kita kembali untuk mengulang kebesaran di keilmuan Gusmus Raksajasa ini. Kita tutup dulu untuk acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Dadan sebagai ketua yayasan yang meng-closing ya, acara pada malam ini. Mudah-mudahan kita masih semangat. Sekali lagi saya minta untuk rekan calon demaster untuk bangkit berdiri, ya, bangkit berdiri, naik. Mereka ini punya iya khusus rekan-rekan, ya. 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 1 pasti juara. Kelompok 1, kelompok 1 pasti bahagia. Kelompok 1, kelompok 1 pasti terdepan. Kelompok 1 juara, terdepan, bahagia. Tepuk tangan untuk kelompok 1 rekan-rekan. Ya. Kelompok 1 juara.